Kita witi pangaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Ali bin Abi Thalib, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun sumangga kita sami tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten kesempatan injing punika kita taksih pinaringan rahmat saha hidayahipun sehingga saged nglajengaken pengaosan rutin kajian tafsir Al-Quran. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat. Jamaah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita sampun selesai tafsir juz amma ingkang boten kraos kirang langkung kita wiwiti tafsir juz amma menika tahun 2000 pinten, Pak? 2016 nggih. Nek menawi boten klentu 2016 pertengahan atau 2017. Ternyata bahas tafsir juz amma nggih betahaken wekdal ingkang dangu amargi nggih sewulan namung pisan nggih. Ning alhamdulillah selesai. Menika nedahaken pilih sesuatu yang istiqomah. Sesuatu yang istiqomah meskipun sedikit maka akan selesai juga. Demikian pula seseorang yang mungkin punya cita-cita untuk menghafal beberapa juz dalam Al-Quran, maka dengan izin Allah sedikit demi sedikit maka ayat-ayat Al-Quran pun bisa dihafal, maka surat-surat dalam Al-Quran pun bisa dihafal, bahkan juz-juz dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah jami'an, sehingga yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bisa istiqomah, bisa continue di dalam belajar, sehingga dengannya akan banyak ilmu yang bisa kita pahami, bisa kita serap dan kita amalkan. Terlebih lagi ilmu tafsir, ilmu yang paling mulia dalam syariat kita, dalam agama Islam ini. Karena ilmu tafsir itu adalah ilmu mempelajari tentang kalamullah, ilmu yang mempelajari tentang firman-firman Allah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kitab yang paling mulia, kitab yang paling sahih, paling benar, paling bermanfaat itu adalah Al-Quran.
Sehingga sebaik-baik yang dipelajari adalah Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga usaha kita dalam memahami Al-Quran, memahami firman Allah, semoga kita termasuk ke dalam golongan yang perhatian dengan Al-Quran. Bahkan mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran yang dengannya kata Nabi SAW bahwasannya as-siyamu wal Quran, ya, bahwasannya puasa dan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi ahlinya, ya, bagi yang perhatian dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan mulai tafsir juz ke-29. Setelah juz amma, kita mulai tafsir juz 29. Namun tidak kita mulai dari yang belakang. Jadi tidak kita mulai dari Al-Mursalat, tapi kita mulai dari surat Al-Mulk. Ya, tafsir surat Al-Mulk nanti sampai yang terakhir juz 29 adalah Al-Mursalat. Ini kita dahulukan karena alhamdulillah insyaallah sebagian kita ada beberapa surat yang sudah dihafal dalam juz ke-29 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kita akan membaca terlebih dahulu surat Al-Mulk, ya. Beberapa ayat yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita baca. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu ingkang beto mushaf saged dipun bika, nggih kita wau sesarengan rumiyin. Mangke kita bahas ing menika tafsiripun saking para ulama ahli tafsir. Nggih kita witi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Alhamdulillah. Walaqad zayyana as-samaa. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujikan dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandangannya sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan bersih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelipar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala. Matur suwun sangat Bapak, jazakumullahu khairan. Itulah tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjemahan dari surat Al-Mulk ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan mulai membahas tafsirnya, yang diantaranya kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Mulk dinamakan dengan surat Al-Mulk karena ada kata Al-Mulk dalam ayat yang pertama, yang mana secara bahasa Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Al-Mulk artinya kerajaan. Kalau Malik apa Pak Malik? Raja. Malik artinya raja. Mulkun artinya kerajaan. Kalau Malik, mimnya panjang, artinya yang merajai. Itulah bedanya antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Adapun dalam surat An-Nas mimnya pendek, Malikin Nas, raja manusia. Ya, jadi kita hati-hati dalam membaca Maliki Yaumiddin dan Malikin Nas, karena Maliki Yaumiddin mimnya panjang, Malikin Nas mimnya apa? Pendek. Sebagian mungkin kurang perhatian sehingga membaca Malikin Nas khata, ya, salah. Yang benar pendek, Malikin Nas, ya.
Surat Al-Muluk adalah surat Makkiyah yang mana diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan surat Al-Muluk ini sering kita dengar, ya, karena memiliki beberapa keutamaan. Yang di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari surat Al-Muluk, namun ternyata banyak hadis yang dhaif. Ya. Namun ada beberapa hadis yang derajatnya hasan sehingga bisa kita terima, ya, hadisnya makbul. Di antaranya adalah keutamaan dari surat Al-Muluk adalah bahwasannya surat ini akan memberikan syafaat dan akan menyebabkan seseorang masuk surga, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang mana Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini derajatnya hasan li ghairihi, dan Syekh Albani dalam Sunan Ibnu Majah mensahihkannya. At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi menghasankannya, sehingga hadis ini bisa diterima. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan min kitabillah." Sesungguhnya ada suatu surat, ya, dari Al-Qur'an, mahia ila salasuna ayah, yang terdiri dari 30 ayat. Nah, kira-kira surat apa ini, Pak? 30 ayat. Mahia ila salasuna ayah. Syafaat li rajulin, yang akan memberikan syafaat kepada seseorang, hatta akhrajat suminan nari yaumal qiyamah, sampai orang tersebut dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat. Syafaat mengeluarkan seseorang dari neraka, ya. Wa adkhalathul jannah, demikian pula surat ini akan memasukkan seseorang ke surga, akan memasukkan seseorang ke surga, ya. Wa hiya suratu Tabarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Tabarak, ya. Surat Tabarak atau yang kita kenal dengan surat Al-Muluk. Kenapa, Pak, dinamakan surat Tabarak? Karena dalam ayat yang pertama lafadznya bagaimana? Tabarakalladzi biyadihil muluk, ya. Maka di sini menunjukkan bahwasannya adanya keutamaan, bahwasannya surat Al-Muluk bisa memberikan syafaat, ya, mengeluarkan seseorang dari neraka dan memasukkan ke surga, menunjukkan sepantasnya, seharusnya kita perhatian dengan surat Al-Muluk. Perhatian baik dengan, ya, usaha untuk membacanya, ya, menghafalnya atau dan mengamalkannya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, berdasarkan hadis yang makbul, hadis yang diterima, adalah bahwasannya surat Al-Muluk itu pencegah dari azab kubur, ya.
pencegah dari azab kubur. Ini berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Munawi, dihasankan oleh Ibnu Hajar serta Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir, yang mana Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, suratu Tabarak hiyal mani'atu min adabil qabri. Surat Tabarak atau surat Al-Mulk itu adalah pencegah dari adab kubur. Hadis ini derajatnya hasan sehingga diterima. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah, surat Al-Mulk itu bisa menjadi pencegah dari adab kubur. Menunjukkan sudah sepantasnya kita perhatian dengan surat Al-Mulk. Para ulama menjelaskan bahwasannya surat Al-Mulk itu bisa mencegah dari adab kubur. Namun syaratnya adalah seseorang harus perhatian dengan surat ini. Dan di antara bentuk perhatian dengan surat Al-Mulk adalah dengan membacanya dan mempelajari tafsirnya dan mengamalkannya. Sehingga semoga dengan kita berusaha memahami isi tafsir kandungan dari surat Al-Mulk, semoga kita bisa mendapatkan keutamaannya, yaitu bisa mencegah dari azab kubur. Karena kita itu berusaha sekuat tenaga bisa selamat dari azab kubur. Buktinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, kita itu takut dengan azab kubur. Buktinya adalah kita dianjurkan untuk berlindung dari 4 hal setiap kali tasyahud akhir. Ya kan? Berlindung dari apa? Fitnah Dajjal. Ya, yang pertama fitnah apa? Jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan terakhir fitnah apa? Fitnah Dajjal. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid Dajjal. Kita mulai dari memahami ayat yang pertama, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha suci Allah. Tabarak artinya adalah Maha suci Allah. Biyadihi, yang mana di tangannya. Nah Bapak, yadun artinya apa? Yadun, tangan. Yang di tangannya lah. Nah tadi kalau dalam tafsir di terjemahan, banyak tafsir, terjemahan tafsir Al-Quran yang mengartikan biyadihi diterjemahkan dengan menguasai, ya kan? Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dalam Al-Quran ada kata yadun, yadun ya tangan, ya, dan tidak perlu untuk ditakwil menjadi menguasai, ya. Sehingga mengartikan ya yadun dengan menguasai
menguasai itu adalah di antara bentuk takwil. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah menetapkan sifat Allah tanpa mentakwil. Gitu ya. Jadi tangan ya tangan. Karena nanti kita akan dapati lafadz yadun, lafadz tangan banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Lima khalaqtu biyadayya. Sehingga Ahlus Sunnah di dalam memahami sifat-sifat Allah itu menetapkannya tanpa mengingkarinya, tanpa mentakwil, tanpa merubah maknanya, tanpa membagaimanakan. Ya kalau umumnya terjemahan yang ada di kita biasanya diterjemahkan apa? Menguasai. Meskipun secara makna ya konsekuensi dari tangan itu ya menguasai. Ya kan? Biyadihil mulk, di tangannya lah kerajaan. Berarti kan menguasai. Kelazimannya memang menguasai. Ya. Sehingga tabarakalladzi biyadihil mulk bisa kita artikan, terjemahkan Maha suci Allah yang di tangannya menguasai segala kerajaan. Jadi tangannya jangan lupa untuk diikut sertakan, diterjemahkan sesuai dengan sifat Allah. Maha suci Allah yang di tangannya lah menguasai segala kerajaan. Nah, orang-orang atau firqah yang mentakwil mengatakan Ahlus Sunnah itu sebagai kelompok yang mujassimah, kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi menurut anggapan mereka kalau menetapkan sifat tangan bagi Allah ini dianggap menyamakan dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, namun bukan berarti kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Yang tentunya tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Makanya mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai mujassimah. Yang mereka menuduh apa? Ahlus Sunnah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Padahal ya Ahlus Sunnah itu menetapkan tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ini termasuk akidah ya tauhid asma wa sifat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yamjadu ta'ala nafsahu al-karimah wa yukhbiru annahu biyadihil mulk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya yang mulia. Allah mengabarkan bahwasanya di tangannya lah segala kerajaan. Wa huwal mutasarrifu fi jami'il makhluqat, Allah lah yang mengatur seluruh makhluk bima yasha, sesuai dengan kehendak Allah. La mu'aqqiba li hukmi. Ya. Bapak Ibu yang terhormati Allah, nah di sini ada lafaz tabarok. Kita kapan Pak biasanya mengucapkan tabarok kapan Pak? Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan dari orang lain. Ada yang mengagumkan dan kita merasa takjub, maka jangan lupa mengucapkan tabarakallah.
atau masya Allah. Kenapa? Karena kalau tidak mengucapkan tabarakallah, tidak mengucapkan masya Allah, itu bisa jadi menjadi penyebab orang yang kita puji, yang kita takjub tersebut bisa terkena ain. Al-ainu haqqun, yang mana penyakit ain, ya penyakit ain itu hak, benar adanya, dan itu nyata penyakit ain. Dan terkadang para ulama menjelaskan, terkadang orang itu jatuh sakit, nggak tahu sebabnya kenapa. Oh, ternyata kena ain. Dulu ada seorang yang di zaman Nabi, ada yang takjub dengan ketampanan atau dengan putihnya kulit seseorang, akhirnya langsung jatuh. Ya. Maka di sini seseorang ketika takjub jangan lupa mengucapkan tabarakallah. Bahkan para ulama menjelaskan penyakit ain ini tidak hanya membuat sakit, bahkan juga bisa membuat orang meninggal. Sempat orang meninggal. Dan ain itu tidak hanya tidak hanya menimpa seseorang, bahkan barang pun juga demikian. HP-nya bagus deh, masya Allah, HP-nya mbak ngucapkan masya Allah, HP-nya bagus deh ya. Nanti itu apa? Tiba-tiba HP-nya rusak, mati. Nah, kamu ya memuji takjub, nggak mengucapkan tabarakallah. Apalagi hati-hati anak-anak ketika kita bawa anak, terus banyak yang muji, nggak mengucapkan masya Allah, nggak mengucapkan tabarakallah, ketika mengatakan lucu, imut, gemes. Maka Nabi memberikan benteng doa kepada Hasan dan Husain. U'idukuma bikalimatillahi tamah min kulli ainin lama. Ya. Jadi Nabi mendoakan Hasan dan Husain. Min kulli ainin, dari ain juga. Ya. Maka al-ainu haqqun. Dulu ada kisah bahwasanya ada seseorang yang main ke rumah temannya, kemudian dia melihat barang-barang yang mewah. Barang-barang yang mewah, kemudian setiap melihat kulkasnya, elektroniknya, perlengkapannya bagus, dia takjub dan enggak mengucapkan tabarakallah, masya Allah. Maka akhirnya dengan kekuasaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna, sifat-sifatnya penuh dengan kebaikan, kesempurnaan, keagungan dan kebaikan. Bahkan Allah yang menentukan suatu itu barokah atau tidak, karena Allah wahibul barokah. Allah menghendaki ada waktu yang barokah, ada tempat yang diberkahi, ada benda yang mungkin dikehendaki Allah menjadi barokah. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasannya seseorang tidak boleh mencari barokah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Seperti sebagaimana mengusap-ngusap tegesannya itu dilempar jadi jadi rebutan. Padahal Padahal hal ini adalah tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan termasuk hal yang ghulu, yang berlebihan. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu masya Allah ketika meludah, maka para sahabat pun rebutan. Ketika bekas wudhu Nabi
anggota, mungkin rambut Nabi, mungkin yang lainnya, itu mengandung barokah. Nah, ini siapa? Ini bukan Nabi ya, tapi manusia biasa. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah, kata al-muluk di sini maksudnya adalah kerajaan, dan yang dimaksud adalah mulkus samawati wal ard. Allah menguasai kerajaan langit dan bumi. Ya. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, biyadihil muluk, Allah yang di tangannya segala kerajaan. Allah yang berkehendak memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kalau pemilu, ya, pemilu meskipun kita punya pilihan, ya, pilihan tertentu, tapi yang berhak menentukan siapa yang Allah kehendaki untuk menguasai kerajaan, yu'izzu man yasha wa yudillu man yasha, yang mana Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Yuh wa yuhyi wa yumitu, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa yughni wa yufqiru, Allah yang memberi kekayaan dan memberi kemiskinan. Wa yu'ti wa yamna, dan Dia Allah yang memberi dan Allah pula yang menahan. Sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Kan? Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menahan lima a'taita, dari apa yang Engkau berikan. Jadi jika Allah itu berkehendak akan memberikan sesuatu kepada hambanya, maka enggak ada seorang pun yang bisa menolak, enggak ada yang bisa menahan. Ketika Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka enggak ada satu pun yang bisa menyesatkan. Ketika Allah berkehendak memberikan rizki kepada seseorang, enggak ada seseorang pun yang bisa menahan. Ketika Allah berkehendak menjadikan seseorang itu kaya, maka enggak ada satu pun yang bisa menahan. Menunjukkan kita harus bergantung kepada Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak mau memberikan sesuatu kepada seseorang, enggak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, sebaliknya tidak ada yang dapat memberi dari apa yang Allah tahan, daripada yang Engkau tahan ya Allah. Jadi kalau Allah berkehendak menahan, berkehendak Allah enggak memberikan hidayah, maka enggak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Meskipun setiap hari diberikan nasihat, meskipun apa? Meskipun banyak yang memberikan nasihat, ya. Jadi Allah tidak berkehendak untuk memberi, maka enggak ada yang bisa memberi. Maka apa ya, jamaah yang dirahmati Allah, maka kita harus bergantung kepada Allah. Allah yang hanya bisa memberi dan menahan. Jika Allah berkehendak memberi, enggak ada yang bisa menahan. Dan jika Allah berkehendak menahan, maka enggak ada yang bisa memberi.
Hadis sahih riwayat Bukhari. Kenapa yang hanya bisa memberi hanya Allah? Karena seluruh alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kerajaan langit, kerajaan bumi itu adalah milik Allah. Dan Allah lah yang kuasa untuk mengaturnya. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Ini yang harus kita yakini, bahwasannya semua itu terjadi atas kehendak Allah. Nggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Contohnya apa, Pak? Contohnya kecelakaan bis. Itu adalah apa, Pak? Atas kehendak Allah. Itu adalah takdir Allah. Contohnya kecelakaan bis di mana, Pak? Imogiri, Bantul nggih? Jogja. Akhirnya mungkin setelah kejadian itu mau piknik takut. Mau naik bis besar nanti takut. Terutama kalau jalannya naik turun curam. Ya. Biasanya orang itu kalau habis ada pesawat jatuh, mana naik pesawat juga was-was. Ada kapal tenggelam juga apa? Was-was, nanti kayak kapal Nanggala nanti tenggelam. Akhirnya apa, Pak? Nggak mau naik kendaraan. Akhirnya jalan kaki aja. Terus dengar berita ada pejalan kaki ditabrak bis. Nggak mau jalan akhirnya. Di rumah aja. Terus dengar berita lagi, ada yang di rumah saja, nggak ada yang tahu kalau dia meninggal dunia di rumah. Akhirnya bingung mau kemana. Itulah ya firman Allah, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun berada, kematian itu bisa menemui kalian. Ainama takunu yudrikumul maut. Yang terpenting kan berdoa. Yang berdoa ketika mau naik kendaraan, ketika mau safar. Ya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau doa keluar rumah ini kita jaga, maka insya Allah akan selamat. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca ketika keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, faqad kufita wa hudita wa wukita. Maka kamu akan dicukupi, kufita wahudita, akan diberikan petunjuk dan akan dilindungi. Ya, akan dicukupi dari keperluan-keperluannya. Yang mana biasanya seseorang keluar rumah untuk mencari keperluan. Ya, wahudita, dan akan diberi petunjuk, insya Allah nggak akan tersesat. Bahwa kita dan akan dijaga, akan dilindungi, dan insya Allah akan selamat. Yang penting apa? Yang penting adalah berdoa minta keselamatan, kemudian tawakal kepada Allah. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir ayat yang pertama nggih. Kemudian ayat yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian.
wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Jadi kematian dan kehidupan itu adalah ciptaan Allah. Ya. Apa tujuannya Allah menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum, supaya Dia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi hikmah diciptakannya manusia, Allah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya adalah Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya summa qala alladzi khalaqal mauta wal hayata wastadala bihadhil ayah man qala inal mauta amrun wujudiyun li'annahu makhlukun. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwasannya kematian itu adalah amrun wujudiyun, sesuatu yang ada. Jadi kematian itu sesuatu yang ada, bukan amrun adami. Kalau amrun adami itu sesuatu yang tidak ada. Jadi kematian itu diciptakan sebagaimana kehidupan itu diciptakan. Mungkin kita bisa ingat nih, bisa ingat bagaimana nanti pada hari kiamat itu kematian disembelih. Loh, kok bisa mas? Masa kematian bisa disembelih? Emang berupa apa? Kita ingat hadis yang diriwayatkan, ya, muttafaqun alaih, yang mana Nabi bersabda, yu'ta yaumal qiyamah yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Jadi nanti kematian pada hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing yang berwarna putih campur hitam, amlah. Dan itu atas kuasa Allah. Allah Maha Kuasa menjadikan kematian dalam bentuk seekor kambing. Nah, kalau orang yang hanya mengedepankan logika, hanya mengedepankan akal, biasanya menolak hadis ini. Masa sih kematian kok didatangkan dalam bentuk kambing? Nggak masuk akal. Ya. Namun hadisnya muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Fayunadi munadin, kemudian setelah didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing, maka kemudian dikatakan ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayasra'ibuna wa yanduruna, maka mereka penduduk surga melihat dengan mendongak, lalu dikatakan, hal ta'rifuna hada, penduduk surga ditanya, kalian tahu enggak apa ini? Na'am hadal maut, penduduk surga menjawab, iya saya tahu, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya penduduk surga melihatnya. Summa yunadi, kemudian dikatakan, ya ahlan nar. Nah, sekarang giliran diperlihatkan ke mana, siapa Pak? Penghuni neraka. Wahai penduduk neraka, fayasra'ibuna wa yandurun, maka penduduk neraka mendongak dan melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hada, wahai penduduk neraka, tahu enggak kalian apa ini? Fayaquluna na'am, maka penduduk neraka menjawab, iya.
hadzal maut. Ini adalah kematian. Jadi penduduk surga dan neraka tahu kalau kambing ini adalah kematian. Kematian yang didatangkan dalam bentuk seekor kambing. Setelah diperlihatkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, apa yang terjadi, Pak? Wa kulluhum qad ra'ah, semuanya telah melihat. Kemudian fayutbah. Setelah itu kematian disembelih. Ya. Kita nggak tahu bagaimana nyembelihnya, pakai pisau atau tidak, kan nggak disebutkan di sini ya. Kematian saat itu disembelih. Summa yaqul. Kemudian dikatakan setelah kematian disembelih, maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian akan kekal selamanya, nggak akan mati. Kalian akan kekal abadi dan nggak akan pernah mati. Gimana mau meninggal, Pak? Wong kematiannya sudah disembelih. Wa ya ahlan nar khuludan fala maut. Demikian pula wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada kematian lagi. Hadis sahih muttafaqun alaih. Dan sebagian ahli hadis, ya sebagian salaf yang menjelaskan bahwasannya pada hari itu, pada hari disembelihnya kematian, itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi penduduk surga, karena gak akan mati lagi. Dan pada saat hari itu pula, hari disembelihnya kematian, adalah hari yang paling mengerikan, paling menyedihkan bagi penduduk neraka, karena gak akan mati lagi. Jadi menunjukkan bahwasannya kematian itu sesuatu yang diciptakan dan akan dihadirkan pada hari kiamat dalam bentuk seekor kambing yang akan disembelih. Ini yang kita yakini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia, siapa yang terbaik amalannya. Maka Bapak Ibu, menunjukkan kehidupan kematian itu ujian. Dari sini kita sadar bahwasanya kita ini di muka bumi, di dunia ini adalah untuk diuji. Setiap saat kita itu diuji. Ketika lapang ya diuji dengan senang, diuji dengan sedih. Jadi setiap saat kita berada dalam ujian. Maka apa? Maka tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari ujian Allah. Ya. Kalau kita mungkin bisa lepas dari ujian praktek SIM ya Pak, bisa lepas ya. Karena ujian praktek SIM susah ya. Bengi angka 8 juga susah nih. Ujian itu setiap saat, kapan saja, di mana saja. Keimanan diuji, kesabaran diuji. Ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Apa yang dimaksud dengan yang terbaik amalnya? Ternyata di sini Masya Allah para ulama di sana banyak tafsirannya. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Ada yang berpendapat ya, aksaru dzikran lil maut. Ada yang berpendapat apa? Yang paling banyak mengingat kematian.
Nah, tadi kan konteks ayatnya kan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya siapakah orang yang paling cerdas, beliau menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ulaikal aqyas, itulah mereka orang yang paling cerdas. Itu orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk bekal bekal alam akhirat. Al-Imam Hasan Al-Basri juga menafsirkan ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalnya kata beliau ayyukum azhad fid dunya wa atraku laha. Yang terbaik amalnya adalah yang paling zuhud di dunia dan yang paling meninggalkan dunia. Itu dalam tafsir Al-Baghawi. Yang paling zuhud terhadap dunia. Sedangkan tafsir yang biasanya kita kita dengar nih, yang biasanya yang sudah kita pahami adalah perkataan Fudail bin Iyad. Yang terbaik amalnya kata beliau akhlasahu wa aswabuhu. Manusia yang paling terbaik amalnya itu adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi yang terbaik amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan. Semakin ikhlas, semakin sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu adalah amalan yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah, orang mukmin yang cerdas itu tidak hanya memperbanyak amal saja. Tidak hanya perhatian dengan jumlah atau kuantitas saja. Namun orang mukmin yang cerdas itu juga perhatian dengan kualitas amal. Bagaimana meningkatkan kualitas amal? Meningkatkannya adalah dengan terus memperbaiki keikhlasan dan berusaha sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang namanya ikhlas itu harus diawasi, jangan sampai niatnya melenceng. Ketika kita di awal itu berusaha ikhlas, di tengah juga berasa ikhlas, di akhir juga berusaha ikhlas. Dan ketika sudah ikhlas kita berusaha untuk menjaganya. Yang mana menjaga keikhlasan itu apa? Berat. Tidak mudah. Mungkin seseorang itu awalnya itu ikhlas. Jadi ada seorang itu kalau beramal ikhlas, bismillah beramal ikhlas, infak, sedekah. Tapi selang sehari, 2 hari, 1 minggu, ia hancurkan amalannya. Dengan apa? Dengan riya. Saya kemarin di sana infak segini. Saya kemarin di sana dengan infak segini. Tujuannya biar orang lain tahu. Ini menunjukkan betapa beratnya menjaga keikhlasan. Yang bisa jadi di awal ikhlas, mendapatkan pahala. Namun ada orang yang menghancurkan pahalanya. Mungkin ketika umroh ikhlas. Lalu sampai di tanah air, akhirnya apa? Dia posting doa di Ka'bah, sedang doa di Ka'bah. Biar orang-orang pada tahu kalau dia baru pulang dari umrah.
Terkadang mungkin sebagian orang ini bukan menuduh ya. Terkadang ada yang memberikan hadiah itu bukan dalam rangka untuk tahabu. Berilah hadiah niscaya akan saling mencintai. Ada yang memberikan hadiah umroh tapi tujuannya menghabarkan kalau dia baru umroh, baru saja umroh. Ini sekali lagi bukan menuduh. Namun kalau nggak hati-hati bisa terjatuh ke dalam niat demikian. Apalagi sekarang medsos nih, godaan untuk menjaga ikhlas itu susah sekali. Karena bisa pasang status di WA, di Facebook atau yang lainnya. Dan seseorang pun nggak boleh menuduh. Kalau ada orang yang posting sesuatu ya, nggak boleh menuduh. Menuduh tidak ikhlas. Kita nggak tahu hatinya, mungkin dia punya maksud yang lain. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, orang yang cerdas itu tidak hanya memperbanyak amal saja, tidak hanya memperbanyak kuantitas, tapi juga memperhatikan kualitas amal. Maka tafsiran dari Fudail bin Iyad ini menunjukkan, menekankan bahwasannya sebanyak apapun amal seseorang, kalau enggak ikhlas sia-sia, enggak diterima. Demikian pula jika seseorang beramal dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah, maka ini juga tidak diterima. Ini terkadang orang ikhlas tapi amalannya enggak ada tuntunannya. Fahuwa raddun mardudun, maka dia tertolak. Sehingga amal yang terbaik kata Fudail bin Iyad adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Maka di sini Allah tidak berfirman aksaru amalan, yang paling banyak amalnya, tapi apa? Ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi seseorang itu berumur pendek akan tetapi mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang berumur panjang, karena punya kualitas amal. Coba kita lihat sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad. Yang beliau itu Sa'ad bin Mu'ad, beliau masuk Islam itu sekitar 1 atau 2 tahun sebelum hijrah. Dan beliau meninggal pada tahun ke-5 atau tahun 6 setelah hijrah. Jadi beliau itu hanya menjalani keislaman selama kurang lebih 6 atau 7 tahun. Waktu yang singkat. Namun yang menjalani keislaman hanya sekitar berapa Pak? 6 sampai 7 tahun. Namun beliau ternyata apa luar biasanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal sampai apa? Arsy-nya Allah bergetar. Padahal arsy itu adalah makhluk yang terbesar, ciptaan Allah yang terbesar, arsy Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman, ya, ihtazza arsyul mauti Sa'ad bin Mu'ad. Jadi bergetar arsyur rahman dengan sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah sampai arsy-nya Allah bergetar. Karena apa Pak? Karena kedudukan yang tinggi dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad. Sehingga tidak ada istilahnya apa Pak? Kata terlambat. Enggak ada kata terlambat. Jangan sampai orang baru berhijrah terus apa? Berputus asa. Yakin bahwasanya orang yang berhijrah itu bisa menyusul orang lain. Dia mengatakan saya sudah terlambat, sekarang udah tua, udah sepuh, kira-kira bisa nggak ya mengejar
amalan teman-teman yang yang sudah lama beramal, ya, tentunya bisa menyusul dengan kualitas amal. Maka jamaah rahimakumullah jami'an, ya, bisa jadi seseorang hanya menjalani keislamannya dengan waktu yang singkat, tetapi kualitasnya sangat luar biasa. Hal ini sebagaimana kisah wanita Juhainah. Wanita Juhainah ini hamil karena telah melakukan zina, padahal sudah menikah. Wanita Juhainah ini kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta dirajam. Minta dirajam. Maka akhirnya Nabi memberikan memerintahkan agar menunggu sampai melahirkan. Nah, ketika, ya, singkat cerita bahwasanya ketika wanita tersebut melahirkan kemudian dirajam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazahnya. Maka melihat Nabi mensalatkan jenazah wanita Juhainah, Umar pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha Nabi Allah?" Wahai Nabi Allah, engkau menyalatkan dia waqad zanat, padahal dia telah berzina. Faqala, maka Nabi menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kata Nabi SAW, sungguh wanita ini dia telah bertobat yang seandainya taubatnya itu dibagi-bagikan ke 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya itu sudah mencukupi mereka semua. Insyaallah ya. Wanita ini bertobat, seandainya tobatnya itu dibagi-bagi 70 penduduk Madinah, itu sudah mencukupi mereka semua. Menunjukkan taubat yang luar biasa. Mungkin dia yang nggak tenang hidupnya, telah berzina padahal sudah menikah. Terbayang-bayang dosa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus perlu kita pahami bersama, bahwasannya dosa zina itu adalah dosa yang sangat keji. Ya, inau fahisyata wa sa'a sabila. Ya. Maka Allah berfirman wala taqrabuz zina. Lafadznya bukan wala taf'alu zina. Jadi bukan jangan kerjakan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena kalau orang-orang mendekati zina itu bisa terjerumus. Kalau sekarang kan yang baru viral Pak, seorang polisi seorang pembesar polisi bersama seorang wanita di tengah hari, dini hari, kecelakaan, meninggal, meninggal, mobilnya terbakar. Mungkin perasaan orang udah aneh-aneh ya. Ini kenapa ya dengan yang bukan muhrim kok tengah hari berduaan di mobil, padahal masing-masing sudah punya istri. Baru saja berita viral. Padahal itu anak gubernur lagi anak gubernur polisi pangkatnya tinggi, sudah punya istri, punya anak. Kita nggak menuduh tidak suudzon. Cuma Cuma yang jadi catatan, kenapa di tengah dini hari kok berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Yang si istri pun juga sudah punya suami. Menunjukkan jamaah yang terhormati Allah
bahwasanya yang namanya maksiat ya seperti zina itu bisa ya mengancam siapa saja, bahkan yang sudah menikah pun. Ya. Maka Allah nggak akan melihat, nggak akan ngajak bicara ya seorang yang sudah tua tapi masih berzina. Sehingga terkadang kita miris, ya sudah istilahnya kakek-kakek, ya sudah kakek-kakek tapi apa? Naudzubillah berzina, ada yang meninggal di hotel. Nah di sini kita lihat bagaimana taubatnya wanita tadi, ya sungguh dia telah bertaubat. Kalau sekiranya taubatnya dibagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua. Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Kata Nabi, adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala secara ikhlas, dengan ikhlas? Hadis sahih riwayat Muslim. Ini menunjukkan apa? Amal yang berkualitas. Jadi taubat niku nggih bertingkat-tingkat. Ya, sampai taubatnya wanita Juhainah ini ya pada tingkat yang tinggi sampai Nabi bersabda, taubat wanita ini cukup dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Menunjukkan apa? Bapak Ibu yang terhormati Allah, bisa jadi amal seseorang itu tidak banyak, kelihatannya nggak banyak, namun kualitas amalannya sangat luar biasa di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita itu merendahkan, meremehkan orang yang kelihatannya amalnya sedikit, kelihatannya nggak punya amalan banyak. Bisa jadi dia punya amal yang luar biasa, yang berkualitas, yang hanya diketahui oleh dia, antara dia dengan Allah. Namun menjadi hal yang luar biasa ya Pak ya, kalau amalnya banyak terus apa? Berkualitas. Ya. Dan para ulama salaf itu apa? Memperhatikan kualitas sekaligus kuantitas. Tapi yang jauh lebih utama adalah apa? Kualitasnya. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan 7 langit itu tibaqa, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Nah Pak, tingkatan-tingkatan langit ini kira-kira ada jedanya enggak? Apakah tingkat 1 langsung tingkat 2, langsung tingkat 3? Maksudnya ada sambungannya enggak? Apakah ada pemisah antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya? Nah para ulama menjelaskan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasannya langit itu mutawasilat, artinya bersambung, yaitu antara langit yang satu dengan yang langit yang lain
itu tidak ada jeda, tidak terputus, tidak terpisah dengan apapun. Ini pendapat pertama. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jarak antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya jaraknya berapa, Pak? Berapa kilo? Atau berapa mil? Nggih, pinten? Iya, 500 tahun perjalanan. Insyaallah. 500 tahun perjalanan. Ini menunjukkan apa, Pak? Alam semesta itu sangatlah luas. 500 tahun perjalanan. Nah, padahal Nabi itu cuma semalam ya, Pak ya. Mi'raj ya. Ketika di langit 1, langit 2 sampai langit berikutnya terus bertemu dengan para nabi ya sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah. Namun pendapat yang kedua bahwasanya langit-langit itu adalah mutafasilat, terpisah. Yaitu apa? Antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya ada jeda, ada pemisah. Nah, beliau Imam Ibnu Katsir lebih cenderung dengan pendapat yang kedua ini. Yaitu apa? Ada pemisah atau ada jedanya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi ciptaan Allah itu secara umum semuanya sempurna, seimbang. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya. Allah menciptakan seluruhnya itu apa? Sempurna. Khusus dengan ayat ini ada ya sebagian ulama ahli tafsir berpendapat maksudnya ciptaan di sini adalah apa? Langit. Bahasanya melihat langit secara khusus ini tidak ada yang cacat, ya, tidak ada yang tidak seimbang. Langit yang begitu kokoh, bersusun, bertingkat-tingkat, banyak benda-benda langit yang diletakkan di langit. Allah menciptakannya dengan sempurna, tidak ada keganjilan. Farji'il basara hal tara min futur, maka lihat lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Adakah kamu melihat sesuatu yang terbelah? Ada enggak langit yang retak? Ada enggak langit yang berlubang? Jadi langit itu sempurna, Pak. Enggak ada yang terbelah. Baru nanti ketika hari kiamat itu baru terbelah. Idas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Ya. Idas sama'un fatarat, sama apabila langit terbelah. Wa idas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Belum lagi apa, Pak? Ya. Langit itu runtuh, ya. Pecah, terbelah, ya. Maka sebelum hari kiamat langit itu sempurna dan kokoh, nggak ada yang berlubang, nggak ada yang retak sama sekali. Ya. Maka ayat yang berikutnya, summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat. Jadi khosian itu tidak menemukan,
Ya, tidak menemukan sesuatu yang cacat. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu itu dalam keadaan susah payah. Intinya langit itu sempurna, nggak ada cacatnya. Langit menahan benda-benda langit yang sangat berat, bintang-bintang, rembulan, planet-planet, matahari, galaksi-galaksi. Akan tetapi langit tidak ada catat sama sekali, nggak ada robeknya, nggak ada retaknya. Langit yang sangat luas kan biasanya sesuatu yang semakin luas kan semakin apa Pak? Membutuhkan tiang banyak. Langit nggak tanpa tiang. Allah ahsanul khaliqin, Allah sebaik-baik pencipta. Tegak tanpa tiang. Jadi khosian itu adalah tidak menemukan cacatnya. Ayat yang terakhir, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat. Itu maksudnya langit dunia Pak. Langit yang terdekat adalah langit dunia. Bimasabiha, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Wa atadna lahum adabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya langit dunia, langit yang paling bawah, itulah terdapat apa? Terdapat benda-benda langit, terdapat bintang-bintang. Dan para ulama berbeda pendapat Pak. Apakah seluruh benda-benda langit ini bertebaran di seluruh lapisan-lapisan langit? Langit 2, 3, 4 seterusnya. Ya. Karena mereka pendapat ini berdasarkan ya bahwasannya langit itu bening. Maka benda-benda langit bisa terlihat meskipun berada di tingkatan langit tertentu. Hanya saja kita nggak tahu benda-benda langit tersebut di langit keberapa. Ada yang pendapat demikian. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya benda-benda langit yang kita lihat selama ini itu hanya berada di langit dunia. Sehingga Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Ya, sesungguhnya kami menghiasi langit yang dekat, berarti langit dunia. Allah tidak mengatakan walaqad zayyana as-samawati, dan sungguh kami telah menghiasi seluruh langit-langit. Ini menunjukkan bahwa Allah hanya menghiasi satu langit yang paling dekat, yaitu langit dunia. Maka di sini apa faedahnya? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Jadi di antara fungsi bintang-bintang itu adalah menghiasi langit, menjadikan langit jadi indah. Demikian pula pelempar setan. Fungsi bintang ada 3 Pak. Kalau mencari fungsi yang lainnya hati-hati. Kata Qatadah As-Sadusi rahimahullah berkata, khalaqallahu ta'ala nujuma lis-salasin. Allah menciptakan bintang-bintang karena 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lis-sama, hiasan untuk langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin,
pelempar setan. Yang ketiga, alamatin yuhtada biha fil barri wal bahri wal awqat. Itu apa? Sebagai penunjuk arah di daratan, lautan dan waktu. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa ta'adda wa zalama. Maka barang siapa yang meyakini fungsi bintang selain daripada itu, maka ia telah menyusahkan dirinya dengan berbicara tanpa ilmu sama sekali, dan dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Seperti keyakinan bahwasanya bintang-bintang, rasi bintang-bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Demikian pula Bapak yang dikenal dengan zodiak atau ramalan bintang, yang mana sekedar membaca saja ternyata nggak boleh. Sekedar membaca dan tidak meyakini itu nggak boleh. Karena itu sama dengan orang yang bertanya kepada dukun meskipun nggak percaya. Nah, orang sekedar datang ke dukun bertanya meskipun nggak membenarkan, itu apa Pak? Lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Maka apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini sekedar tanya dan gak membenarkan, gak percaya. Jadi gak boleh iseng-iseng ya. Gak boleh iseng-iseng. Kecuali kalau pengen membongkar kedok dukun itu ya, kebohongannya. Apalagi kalau percaya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau percaya sama dukun maka dia kafir dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwasannya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini ada pemahaman yang penting sekali. Sebagian ulama itu berpendapat bahwasannya, ya, para ulama berpendapat bintang itu pelempar syaitan. Maksudnya bukan bintang itu sendiri yang digunakan untuk melempar setan, tetapi maksudnya adalah cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Ini berdasarkan firman Allah, ya, ditafsirkan dalam ayat yang lain, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Kecuali setan yang mencuri-curi berita, mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh shihabun saqib, suluh api yang menyala. Dikejar dengan apa? Suluh api yang menyala. Maka bintang sebagai pelempar maksudnya adalah percikan api dari bintang. Atau bahkan apa? Bisa jadi apilah yang mengenai syaitan tersebut. Jadi apa? Percikan api, atau bahkan bisa jadi apilah yang mengenai apa? Syaitan tersebut. Sehingga apa? Tentunya hal ini tidak bisa dilihat oleh mata kita ya, karena apa? Kecilnya api tersebut. Terlebih lagi langit itu sangat jauh dari kita. Ini sebagaimana dalam surat Jin ya, ayat 9, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Nah, ini. Dan sesungguhnya kami para jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar, mencuri berita. Ya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar berita langit tadi ya, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi diintai apa? Shihabar rasada. Diintai dengan apa? Dengan panah-panah api yang membakar.
Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah, inilah fungsi dari bintang. Dan kita pun takjub mengucapkan tabarakallah, masya Allah, betapa indahnya ciptaan Allah, bintang-bintang untuk melempari setan, untuk menghias langit dan juga memberikan petunjuk ketika di daratan dan di lautan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ilmu kita barokah. Yang kita simpulkan dari tafsir surat Al-Mulk di sini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kerajaan. Menunjukkan kita ya kalau minta kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena Allah lah di tangannya lah menguasai seluruh kerajaan. Demikian pula dari ayat ini bisa kita ambil faedah, kita berusaha memperbaiki kualitas amal. Kita ingin ahsanu amala, memperbaiki amal kita, ya, memperbaiki keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tentang apa? Penciptaan langit, yang di sana banyak sekali faedahnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang ditanyakan, ya, masih ada waktu sedikit, kita persilahkan. Oke, monggo Bapak. Dan? Ya, silakan. Ya. Secara umum bahwasannya Al-Qur'an. Jadi as-siyam wal Qur'an ya'tiyani yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bahwasanya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, itu akan memberikan syafaat bagi ahlinya. Secara umum menunjukkan bahwasannya syafaat semua dari ya, Al-Quran itu memberikan syafaat. Namun dikhususkannya surat Al-Mulk di sini menunjukkan apa? Keistimewaan, keutamaan dari surat Al-Mulk. Yang mana kan terkadang ya sebagian ayat secara asal semua ayat, semua surat itu adalah istimewa. Namun ada surat-surat tertentu yang memiliki keistimewaan, kekhususan. Sehingga secara umum ya syafaat Al-Quran ya syafaatnya sama. Syafaat apa? Syafaat bisa menolong kita di akhirat sana. Dan dikhususkannya surat Al-Mulk ini menunjukkan keistimewaan yang mana kita harus perhatian dengan surat ini agar terutama bisa menyelamatkan dari apa tadi? Siksa kubur. Ya secara umum makna syafaat ya sama nggih. Makna syafaat itu sama, yaitu memberikan pertolongan, ya, menyelamatkan dari siksa dan memasukkan kemana? Ke surga. Itu ketika terutama di akhirat kelak, ya, ketika kita tengok kanan, tengok kiri, merasa amal nggak ada yang menolong. Kemudian masya Allah datang Al-Quran. Ya, di sini kan lafaz hadisnya datang Al-Quran memberikan apa? Syafaat bagi ahlinya, bagi ahli Quran yang perhatian dengan Al-Quran. Gitu nggih? Wallahu taala alam. Wonten malih? Nggih.
Nggih. Nggih. Benar sekali Bapak ya. Jadi dalam ucapan Masya Allah, Tabarakallah itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang bagus nih. Dan Subhanallah itu memang diucapkan pada hal-hal yang apa? Hal-hal yang di situ kita melihat yang kurang baik ya. Makanya kan dari segi arti saja Subhanallah itu artinya adalah apa? Ya maha suci Allah. Meskipun memang ada demikian, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan jika apa Subhanallah itu juga terkadang kan melihat sesuatu yang cantik, indah berupa tanaman atau mungkin matahari, pemandangan. Biasanya kan ada yang mengucapkan apa? Subhanallah. Ya. Kalau dalam Al-Quran, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu ketika apa Pak? Ketika wa tafakkur. Jadi ketika tafakkur merenungi ciptaan langit dan bumi. Kemudian subhanaka di situ ada lafaz subhanaka. Terus apa? Ma khalaqta hadza batila. Yang di situ apa? Tidaklah engkau ya Allah menciptakannya sia-sia. Jadi memang ada sebagian yang berpendapat yang lebih tepat tadi ya. Subhanallah itu dalam hal-hal yang di situ kita mensucikan Allah darinya ya, mensuci Allah dari suatu hal yang kekurangan, yang kurang baik. Namun di sisi lain kita lihat ayat Al-Quran ya, ketika seseorang merenungi penciptaan langit dan bumi, kemudian apa? Mengucapkan maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya tidaklah engkau menciptakannya sia-sia. Gitu nggih. Maka insya Allah tidak mengapa Pak, ya, tidak mengapa meskipun ya di sana ada lafadz yang lebih pun yang kurang baik atau sesuatu yang kurang kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya. Sesuatu yang kalau mengagetkan apa Pak? Kaget atau mungkin mau marah gimana? Kadang kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nih, pertanyaan bagus sekali Bapak. Yang lebih pas, yang lebih tepat dalam hal ini memang benar. Memang benar apa? Dibedakan antara ya tabarakallah masya Allah dengan subhanallah. Itu pendapat yang lebih tepat. Karena kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Makna dari subhanallah itu. Nonton malih terakhir. Cekap nggih? Ya. Demikian Bapak Ibu yang terhormati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan, dan ada kekurangan yang mohon maaf ya. Naktafi huna fa nas'alu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.